Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video kali ini. Kali ini kita bakal membahas tentang manajemen krisis dan konflik dalam pengelolaan studi dakwah. Kira-kira apa sih itu manajemen krisis dan konflik dalam pusat studi dakwah? Oke, pertama-tama apa sih sebenarnya manajemen krisis dan konflik itu? Kalau dibilang sederhananya sih, manajemen krisis itu kayak cara kita menghadapi sebuah masalah yang muncul secara tiba-tiba. Misalnya, kita ada sebuah acara yang terganggu karena ada masalah teknis, atau mungkin ada kesalahpahaman antar tim yang ngebuat suasana jadi tegang. Nah, manajemen krisis itu mengajarkan kita untuk nggak panik dan segera mencari solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Lalu ada manajemen konflik. Yang sedikit beda, konflik itu biasanya lebih ke ketegangan atau perbedaan pendapat antara orang-orang atau kelompok yang terlibat di dalam sebuah dakwah atau sebuah program. Misalnya, ada perbedaan cara berdakwah, tujuan yang gak sejalan, atau bahkan terlibatnya kesalahpahaman yang ngebuat hubungan antar pengurus jadi gak baik. Nah, di sini kita perlu banget yang namanya kemampuan komunikasi agar bisa dibicarakan dengan baik. Kenapa sih manajemen krisis dan konflik ini penting banget dalam pengelolaan dakwah? Gini, bayangin deh, kita lagi ngadain sebuah acara dakwah yang besar lah ya. Tiba-tiba ada masalah teknis yang muncul. Nah, kalau kita nggak tahu caranya mengelola krisis itu dengan baik, bisa-bisa acara itu jadi kacau dan tujuan dakwah kita malah terhambat. Itu kenapa penting banget buat tahu cara menghadapinya, yaitu dengan adanya manajemen krisis tersebut. Ada beberapa langkah untuk manajemen krisis. Pertama, kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Jangan tunggu sampai semuanya hancur, langsung kenali masalah apa yang terjadi. Kemudian kita mencari solusi apa yang akan kita lakukan. Kedua, tentukan prioritas. Mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ketiga, komunikasi dengan jelas. Semua orang yang terlibat harus tahu apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Keempat, kita mengambil sebuah tindakan dengan cepat. Jangan cuma ngomong doang, tapi langsung bergerak untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan perbaiki. Setelah krisis selesai, kita perlu melakukan sebuah evaluasi agar kedepannya tidak terjadi lagi. Jadi kesimpulannya, manajemen krisis dan konflik itu nggak bisa dianggap remeh ya. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pengelola, khususnya di pusat studi dakwah. Agar ketika ada masalah atau sebuah konflik, kita tetap bisa fokus pada tujuan dan gak terhenti begitu saja. Nah, komunikasi yang baik dan solusi yang cepat bisa menjadi sebuah kunci keberhasilan dakwah tersebut. Oke, itu dia mungkin penjelasan singkat tentang manajemen konflik dan krisis. Semoga penjelasan terkait manajemen krisis dan konflik tersebut bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa untuk selalu semangat dan yang terpenting, jangan takut untuk menghadapi sebuah masalah atau konflik yang ada karena semuanya bisa diatasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.